Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami hikmat, tuntunan, kekuatan dalam melakukan segala tugas dan aktivitas serta pelayanan kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti serta taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 30 ayat 32. Tertulis demikian. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban sudah banyak yang berjatuhan. Dari masyarakat biasa, ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, politisi, menteri, jenderal, sampai pemimpin berbagai negara di dunia. Banyak orang telah menjadi korban, dan akibatnya seringkali begitu buruk. Dicopot dari jabatan, dijauhi masyarakat, dicap tidak benar, dipenjara, dan sebagainya. Pelaku dari semuanya ini adalah oknum yang sama, yaitu mulut. Ya saudara, mulut seringkali menjatuhkan, khususnya ketika yang meluncur keluar adalah kata-kata yang sembarangan. Sebaiknya kita tidak berbicara, kecuali jika kita memiliki sesuatu yang damai dan bermanfaat untuk dikatakan. Karena kata-kata kesombongan hanya akan membuka celah bahaya dan menimbulkan kejatuhan bagi diri kita sendiri. Dalam Amsal 30 ayat 32 ini dikatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Mulut adalah jendela hati. Apa yang terkandung dalam hati dapat diketahui dari kata-kata. Sangat mudah sekali untuk mengenali hati yang sombong dari perkataan yang keluar. Dan seringkali kesombongan membuat kita salah dalam berkata-kata. Ayat ini menyatakan kepada kita ada dua macam kesombongan, yaitu yang tidak disadari dan disadari. Hal ini dinyatakan di sini dengan istilah tanpa atau dengan berpikir. Ketika kita sadar kita sedang menyombongkan diri, cepat-cepatlah tutup mulut, tahan perkataan kita. Bila kita belum bisa menguasai pikiran kita, setidaknya kendalikanlah mulut kita dengan tidak berkata-kata yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan konflik, menyakiti orang lain, atau yang bisa berbalik menyerang diri kita sendiri. Saat kita sedang tidak menyadari apakah kita sedang sombong atau tidak, alangkah baiknya bila kita menjaga mulut kita dari berkata-kata. Ada sebuah pandangan yang baik tentang orang yang berdiam, yaitu dianggap bijaksana. Dalam Amsal 17 ayat 28 tertulis, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Tentu saudara, hal yang terbaik adalah jangan menyombongkan diri, dan berkata-katalah yang baik dan membangun, miliki hati yang bersih. Tapi bila terjadi juga situasi di mana kita tergoda untuk menyombongkan diri, tutuplah mulut, karena itu lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata bisa menjadi racun yang mematikan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Banyak bicara berpotensi untuk menimbulkan banyak kesalahan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita di hari penghakiman, termasuk kata-kata yang kotor, makian, umpatan,
kata-kata yang jahat, kebohongan dan kesombongan. Nasihat tekapkanlah tangan pada mulut dalam ayat ini mengandung makna agar kita menjaga perkataan kita dan lebih baik berdiam diri. Jangan sampai perkataan kita memicu terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada berbicara angkuh, mari berbicaralah yang ramah, rendah hati, dan membangun. Mintalah Tuhan untuk menolong kita agar memiliki hati yang baik, bersih dari kesombongan, dan dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya tutur kata kita pun baik, membangun orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kepada kami nasihat agar kami menjaga perkataan kami, menutup mulut kami, supaya tidak ada kata-kata kesombongan, kata-kata keangkuhan yang keluar dari bibir kami. Tolong kami ya Tuhan. Terkadang kami tergoda untuk menyombongkan diri kami, dan secara tidak sadar ataupun sadar, kami mengucapkan kata-kata yang angkuh, kata-kata kesombongan, kata-kata yang merendahkan orang lain. Jamah hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, bersihkan dari segala kesombongan, segala keangkuhan, tinggi hati, sikap yang meremehkan orang lain. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa ingat akan firman-Mu dan belajar terus dari firman-Mu, sehingga kami rendah hati, mau merendahkan diri, dan menjaga perkataan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami nasihat agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Lawat setiap kami, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.